Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inni awsaykum wa nafsi bittaqwallahi qala fahmak faqtaballah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, saya berwasiat untuk kita semua, khususnya saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan semua apa yang kita bisa membantu dan menjauhkan diri dari apa yang diharapkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musim memuaskan itu telah hadir di tengah-tengah kita. Musim magfirah dan rahmat telah berada di depan mata. Akan tetapi, musim pandemi COVID-19 ini belum juga beranjak dari kita. Wabah ini masih terus menyerang kita. Ya, Ramadan sudah tiba, tapi corona masih terus mewabah tiada hentinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi saat ini memang berbeda, tidak seperti biasanya. Keadaan di sekitar kita pada Ramadan tahun ini tidak mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi keuangan sebagian besar pada bulan Ramadan tahun ini menurun dan terus menurun. Situasi dan kondisi memang berubah, tapi hati kita tidak bisa diubah. Dalam menyikapi perkembangan terkini, sesulit apapun keadaannya, hati kita tidak boleh goyah dan iman tidak boleh tertolak. Mari kita terus mengasah senjata sabar dan syukur kita. Inilah yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur, ataukah sabar menunggu selama ini hanya slogan di bibir saja? Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita perlakukan Ramadan tahun ini meminta kita memperlakukan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita raih ampunan, keberkahan, rahmat Allah dan pembebasan dari api neraka. Pada bulan Ramadan ini merupakan hal yang juga kita lakukan dengan semangat penuh pada Ramadan sebelumnya. Semangat ibadah kita harus tetap membaja, api motivasi kita harus senantiasa menyala. Pada Ramadan tahun ini, kita tidak hanya berjuang melawan godaan syaitan dan hawa nafsu, tapi kita juga berlaga di medan perang melawan nasib. Keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, susah, risau, galau, mencaci, memaki, menerca, tidak sabar dan tidak bersyukur. Kita tidak bisa kalah dengan keadaan. Kita kalahkan situasi dengan komitmen hati. Hati kita harus tetap jernih, tidak boleh dikotori dengan limbah-limbah kepanikan dan kesulitan. Hati kita tidak boleh dilanda kepanikan dan kesulitan, tetapi harus tetap kewaspadaan. Ibadah jangan diabaikan, tetapi protokol kesehatan juga jangan diabaikan. Ikhtiar lahir tetap, tapi tawakal kepada Allah jangan sampai menjauh dari hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan iman wa tahsiban, agar kita meraih ridha Allah dan memperoleh pengampunan dosa darinya. Kita melakukan ibadah dengan iman yang teguh dan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Aku percaya yang sebelumnya, beriman bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling disembah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, tidak perlu untuk segala sesuatu, menaklukkan segala sesuatu, menghendaki mendapatkan segala sesuatu, dan berbeda segala dengan sesuatu. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Apapun yang berlaku adalah takdirnya. Kita yakini di balik setiap peristiwa pasti ada hikmah, pelajaran dan makna yang terkandung di sini. Karena Allah maksudnya semata-mata mengharap ridho dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari sesembahan hambanya, bukan karena ingin mendapatkan simpatik dari teman dan tetangga, murni karena Allah, bukan karena yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzunbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dilandasi oleh iman dan niat hanya mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah dicapai lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia pun juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat sunnah karena dilandasi oleh iman dan ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, lalu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini dengan iman yang benar, niat yang benar, dan tata cara yang juga benar juga. Kebenaran iman
Kebenaran niat dan kebenaran tata cara hanya bisa terwujud jika kita berilmu. Oleh karena itu, jangan bosan mengkaji ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang akan membantu kita untuk menampaki jalan kehidupan di dunia ini dengan selamat dan menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh derajat takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan dibawa mudah dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa assalamu wa assalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala amma ba'du. Fiha ayyuhal muslimun awsikum wa nafsi bittaqwallahil ayyul adim wa'lamu anna Allah amarakum bil ma'rufil adim amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghya ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Ramadan